Hai, salam saudara-saudariku, kekasih-kekasih Yesus yang dicintai, pasti ya. Ya Allah, akhirnya ketemu lagi ya sama aku Lucy Deiva di sini. Nah, buat kamu yang belum subscribe dulu tentunya ya di Lucy Deiva channel. Aduh, kalian rindu sama aku juga rindu ya. Kemana aja sih Kak Lucy? Hahaha. Ya puji Tuhan ya, tetap selalu melayani. Walaupun Anda tidak melihat saya di channel YouTube saya, tapi saya melayani di luar. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya melayani di tempat-tempat yang memang Tuhan izinkan. Nah, kabarnya adalah kenapa kok saya nggak ngupload 1 minggu ini, mau ngupload ataupun live? Karena saya terkena musibah dikit ya di channel YouTube saya. Saya kena strike dari YouTube karena Jumat lalu saya ngupload, mungkin kalau Anda yang masih ingat ya, saya ngupload video tentang pembakaran gereja yang ada di Brazil ya, konon katanya begitu. Yang akhirnya secara nggak langsung saya baru sadar setelah saya upload, ternyata di situ ada, mohon maaf ya, ada mayat-mayat berkelimpangan yang bekas terbakar juga, dan gambar-gambar itu termasuk kekerasan di dalam peraturan YouTube yang diberikan ya. Jadi memang ada batasan-batasan video-video apa dan harus apa yang kita bahas dan kita tayangkan. Aduh, jadi ini juga pembelajaran buat teman-teman ya, para YouTuber di luar sana, untuk hati-hati banget saat mengupload. Nah, saya tidak akan membahas itu, paling tidak saya hanya membahas kenapa Lucy Deiva dari kemarin tidak mengupload gitu. 1 minggu ya, tepat 1 minggu, dan hari ini adalah hari mulai lagi saya bisa mengupload. Tadi siang saya sudah mulai mengupload 2 video ya, dan ini ada yang ketiga. Nah, baik, saya terlalu excited dan senang banget. Akhirnya puji Tuhan YouTube saya kembali ya, saya kembali siap melayani. Baik ya, akhirnya hukum berlaku di Indonesia dengan baik, adil, dan bijaksana. Kita kasih apresiasi dulu untuk hukum di Indonesia. Saya kasih hormat dulu, Pak. Akhirnya Ketua RT Wawan Kurniawan yang membubarkan ibadah gereja di Lampung Februari lalu ditangkap ya. Ini dia fotonya, guys, pakai baju merah ya, pakai baju merah. Namanya Wawan Kurniawan cenah ya. Usia berapa di sini kita lihat ya. Wow, tapi saya apresiasi luar biasa ya sama para volunteer kita yang benar-benar mendampingi. Itu dia tadi ya yang saya katakan kemarin, saya membahas juga bahwasanya kita orang-orang Kristen nggak perlu teriak-teriak dan berusaha untuk membela diri. Yang kita tunjukkan hanya ada kasih saja ya. Kalau kita memang merasa kecewa, lalu kita sedih dan menangis, itu hal wajar, manusiawi ya. Berarti kita masih punya jiwa manusianya ya. Nah, tetapi akhirnya apa? Orang lain yang notabene bukan orang-orang Kristen yang membela, menjadi volunteer untuk kasus ini. Salah satunya adalah Abu Janda ya. Bang Abu Janda ini dengan keras mengatakan, tangkap pelaku kekerasan terhadap ibadah karena melanggar undang-undang pidana. Dan jelas ini bukan penistaan agama lagi ya, sudah masuk ranah pidana. Biar bagaimanapun kalian pikirlah pakai otak. Coba pikir, adakah manusia yang otaknya dipakai pada saat orang sedang beribadah, diobrak-abrik dan diacak-acak, lalu didiamkan dan dibebaskan? Berarti hukum kita nggak jalan. Tapi puji Tuhan ya, selain Abu Janda masih banyak beberapa volunteer lain ya yang membela kasus ini. Padahal sebenarnya kita orang Kristen udah tenang adem ya, terutama buat gereja di Lampung, buat GKKDI di sana ya, kalau nggak salah GKKDI ya, gereja. Buat gereja yang ada di Lampung sudah adem anyem, sudah melakukan ibadahnya dengan tenang, bahkan sudah berpelukan dan mengampuni. Itu sifat kami sebagai orang Kristen, mengampuni. Baik, saya akan membacakan. Kemana ini?
Yuk kita baca dulu ya. Berita pertama datangnya dari detiknews.com. Si Pak RT tawanya manis dan asyik. Baik. Ketua RT 12 Kelurahan Rajabasa Jaya, Bandar Lampung, Wawan Kurniawan menjadi tersangka karena membubarkan jemaat Gereja Kristen Kemah Daud GKKD ya, yang tengah beribadah. Ia dijerat pasal berlapis karena juga memaksa masuk pekarangan orang dengan paksa. Oh my god, berlapis ya pasal yang dikenakan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Jahwani Pandra Arsyad saat dihubungi membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan Wawan pun telah ditahan setelah menjadi tersangka. Iya benar, tadi malam yang bersangkutan, yaitu Wawan, telah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini telah ditahan di Polda Lampung, katanya kepada Detik Semut hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Kenapa harus kenapa akhirnya hari ini ya aku baru bikin? Ya iyalah, aku tuh dari kemarin kena take down. Bukan. Kena strike dan aku kena hukuman 1 minggu tidak bisa bekerja di YouTube. Makanya aku baru bisa kasih info lagi hari ini ya. Oke, akibat perbuatannya Wawan dijerat pasal 156 KUHP pidana ya. Dijerat pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wawan juga dijerat dengan pasal memasuki pekarangan orang lain secara paksa. Untuk diketahui, Wawan membubarkan jemaah setelah memaksa masuk meloncati pagar halaman gereja. Pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan perbuatan pidana pasal 156A huruf A kecil KUHP dan atau 175 KUHP dan atau 167 KUHP telah selesai dilaksanakan. Rencana tindak lanjut melengkapi berkas perkara dan kirim tahap 1 JPU ke Jati Lampung dan limpah berkas dan tersangka untuk tahap 2 JPU tandasnya. Nah, ini kita bacakan ya, pasal 156A kecil KUHP isinya. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, ini termasuk penistaan agama ya. Tapi masuknya ke dalam KUHP. Tidak, bukan pasal penistaan agama, tetapi ini pasal hukum pidana ya, tapi memang menyerempet tentang agama, tentang penodaan terhadap satu agama. Lalu, pasal 175 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi suatu pertemuan umum agama yang tidak terlarang, upacara agama atau upacara penguburan mayat dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan. Lumayan lah ya Pak RT, Bang RT 1 tahun 6 bulan. Lalu 167 KUHP, barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Nah ya, jadi Pang RT ini kena 3 pasal ya. Kita semua udah adem anyem aja dan kita semua udah memaafkan dan kita berpikir udah tahu gak sih Bapak Ibu Saudara, saya ini beberapa hari ini Tuhan suruh saya ke Lampung ya. Saya masih tunggu anak-anak saya libur. Saya tanggal 22 ada acara bansos ya, juga ibadah lansia bersama ya, ibadah dan bansos, bantuan sosial buat para lansia di Cilincing tanggal 22. Dan yang terlibat ini ada beberapa teman-teman kita para murtadin. Ada Sabtu Harun, ada Evi Ayu, ada Muhammad Kosim dan ada Evi. Kami berlima membuat satu tim untuk ministry yang kami bagi-bagi. Dan misi pertama kami adalah tanggal 22 ini untuk di Cilincing bansos dan ibadah lansia. Dan buat teman-teman yang mau ikut membantu boleh juga bisa langsung ke sini ya dengan hashtag ya. Jangan lupa kasih titip pesan ya, maksudnya pesannya untuk bantuan ministry ya, ministry.
Puji Tuhan, tanggal 22 ini adalah ibadah bantuan pertama, misi yang pertama yang dilakukan Lucy Daiva Ministry. Nah, beberapa hari ini Tuhan bilang ke Lampung. Baik, saya akan ke Lampung. Saya pastikan saya ke Lampung, which is saya tidak banyak, mungkin dari antara berlima ini yang kami akan pergi ke sana. Bantu doa dan support saya ya. Pastinya saya untuk ke Lampung bisa di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Jumat sore saya berangkat, Minggu baru kita bisa bertemu dengan pertama. Pasti minggunya saya akan ibadah di gereja, dan Sabtunya kita pakai untuk ngebesuk Pak RT ya. Dan buat Anda semua yang mau ikut melayani, silakan masukkan, silakan kirimkan bantuan Anda. Kok kirimkan bantuan Anda? Silakan untuk yang tergerak hatinya untuk ikut melayani juga, silakan ya, membantu pelayanan misi penginjilan yang Lucy Daiva Ministry lakukan. Baik, selanjutnya saya menghela nafas dan kaget juga ya waktu saya tahu ternyata kasus ini tetap berjalan. Dan saya salut sekali oleh Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini nggak pandang bulu. Semoga dengan kejadian ini Lampung adalah tolak ukur untuk semua peristiwa yang sering terjadi. Saya juga kemarin ya setelah kasus ini ada di Medan kalau nggak salah, ada di beberapa tempat lagi. Sepertinya katanya ya, konon katanya pembubaran gereja lalu pembatasan orang-orang Kristen untuk beribadah ini adalah sindikat katanya ya. Tapi kenapa saya tidak mau membahas, karena saya tuh tidak akan membahas sesuatu yang tidak konkret. Jadi saya tidak membahas gitu. Nah, kalau ini sangat konkret ya. Ya, luar biasa. Mulut saya tuh rasa gimana gitu ya. Nah, kita kembali bacakan lagi masih di detik.com ya. Jadi ancamannya tuh 5 tahun loh buat Pak Ketua RT. Sebenarnya Pak Ketua RT yang Pak Wawan lakukan ini hanya untuk menunjukkan dirinya berkuasa di sana sebenarnya. Dalam artian gini, dia kan sebagai RT, ini orang kok nggak bisa diomongin sih gitu. Jadi dia merasa sinilah aku sebagai RT, aku yang akan turun tangan gitu sebenarnya sih kalau aku pikirnya gitu ya. Tapi di satu sisi sebagai manusia biasa ya, dia tidak mengetahui bahwa kita sedang beribadah. Jadi saya katakan kemarin bahwasanya kita mengampuni gitu. Nah, ancaman 5 tahun bui untuk ketua RT di Lampung yang bubarkan jemaat gereja. Jadi hati-hati ya kalian sekarang semua, jangan macam-macam. Kalau kalian membubarkan sebuah ibadah, kita semua punya pasal yang bisa menjerat kalian semua. Ya, nah ini sebagai tambahan ya. Dalam dalam menyelidiki kasus ini, Pandra menyebut penyidik telah memeriksa 15 orang saksi. Ada 15 saksi dalam upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan ya. Selain itu, kami juga telah melibatkan saksi ahli dalam saksi ahli agama maupun saksi ahli hukum pidana, ibunya. Dalam perkara tersebut telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa rekaman CCTV, video, surat kesepakatan. Nah, surat kesepakatan yang kemarin dijadikan barang bukti loh Bapak Ibu. Ulala. Lalu surat izin dan surat tanda lapor. Atas perbuatannya dia dikenakan pasal 156 KUHP. Itu tadi saya bacakan ya. Baik Bapak Ibu Saudara, ini adalah kabar baik, yang kabar luar biasa yang kita semua pastinya tidak menyangka-nyangka. Dan akhirnya kok bisa gitu ya. Tapi bisa loh Bapak Ibu, bagaimanapun caranya kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti, sudah duduk diam aja, Tuhan bekerja. Dan kita anak-anak Tuhan kan selalu kita katakan Tuhan adalah penolongku, jangan cuma di mulut. Jadi ya perkatakan dengan iman, apalagi firman Tuhan jelas sudah. Dan ini berlaku buat kita semua ya, walaupun kita tidak mengalami hal ini. Walaupun saudara-saudara kita yang di Lampung di GKKD, di gereja Kemah Kristus ini yang mengalaminya, tapi paling tidak kita bisa merasakan apa janji Tuhan. Nah, Tuhan berjanji di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau, kata Tuhan.
Nah, kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, Bapak Ibu, kita kan udah diem. Kita sudah berangkulan, kita sudah sukacita, tapi ternyata apa? Tuhan tetap berperang buat kita. Dan ini hasilnya. Dan ada satu firman lagi yang luar biasa menguatkan kita semua. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Begitu kata Tuhan. Jadi sebesar apapun masalahmu, ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita saat menghadapi masalah, kita menangis, kita marah, nggak apa-apa. Tapi serahkan seluruhnya itu kepada Tuhan. Biarlah air mata kita Tuhan yang tampung. Percaya gak sih? Ada satu firman, saya lupa firmannya di mana. Pada saat kita menghadapi masalah dan kita berperang, Tuhan bilang apa? Duduk, makanlah hidanganmu, aku yang akan berperang di depan sana. Saya pernah dapatin firman itu dan saya masih lupa. Saya masih ingat-ingat firman itu ayatnya apa. Bayangkan, Tuhan nyuruh kita duduk dan makan saja hidangan kita. Istilahnya, Tuhan ini ada di depan kita, kita ada di balik meja untuk menikmati hidangan. Sementara Tuhan kita yang besar, Dia berperang buat kita, mengalahkan semua musuh-musuh kita. Selesai sudah. Jadi kenapa kita harus takut? Haleluya, dengan peristiwa ini yang terjadi di Lampung, kita pasti percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Mulai dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lainnya. Dan jangan pernah takut. Kabarkan terus berita baik. Kabarkan terus Injil keselamatan buat seluruh umat manusia. Karena Yesus milik semua manusia. Bukan cuma milik kita, tapi Yesus milik manusia lainnya. Tapi bagaimana kalau orang mereka tidak mau menerima? Ya karena mereka tidak tahu. Itulah tugas kita untuk memberitahu siapa Yesus. Rasanya kalau buat saya nggak mau egois. Saya tahu keselamatan, saya nggak mau tahu sendiri. Saya harus sampaikan kepada orang lain. Ingat, kita hanya bertugas untuk menginjil, untuk menyampaikan kabar baik, bukan untuk mengkristenkan orang. Ingat, ya. Tandai besar di lubuk hatimu, tandai besar di otakmu. Jangan kau kristenkan orang lain. Cukup kabarkan siapa Yesus. Cukup beritahu Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Karena hakikatnya manusia itu sudah berdosa. Kenapa manusia itu sulit hidup di dunia? Kenapa manusia begitu luar biasa tertatih-tatih hidup di dunia? Berkejar-kejaran dengan apa yang tidak mereka lihat. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Untuk itu Tuhan turun ke dunia melalui rupa seorang hamba, yaitu Yesus itu sendiri. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, anak manusia yang memang berdosa, untuk diselamatkan Tuhan. Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, hanya lewat Dia saja dosa-dosa itu dihapuskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan apresiasi ini juga diberikan oleh banyak kaum, ya. Oleh banyak kaum atas luar biasanya kinerja kerja Bapak Polisi, terutama yang di Lampung, yang menindak tegas apa yang terjadi saat ini. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berperang selalu buat kami. Tuhanku yang luar biasa, Tuhanku yang bijaksana, Tuhanku yang hebat, maha luar biasa Tuhan. Bapak, Engkau bukan cuma milik aku, milik hamba-hambamu, milik anak-anakmu yang sudah mengenal Engkau. Tapi Engkau Tuhan Yesus adalah milik semua umat manusia di dunia ini. Tuhan Allah yang baik, ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan tentang Engkau, kebaikan hati-Mu, kebaikan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, lewat hidup kami. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya hamba dapat menjadi representatif Engkau di dunia ini Tuhan. Tuhan terima kasih Allah yang baik.
Kau tutup bungkus dunia ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan darah-Mu Tuhan Yesus lewat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami Tuhan Yesus bisa menjadi alat-Mu Tuhan. Jadikan kami representatif buat Engkau Tuhan Yesus, agar kami terus memberitakan kabar keselamatan tentang Engkau. Kabar keselamatan buat kami manusia-manusia yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, tutup bungkus dunia ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Bravo, bravo, bravo.